Langkah kecil di lorong senyap, bayangmu datang, tak pernah tetap. Suara bisik jadi cerita, mengalir pelan di antara luka. Ini kisah bukan biasa, gambar tak diam, suara bercerita. Mata terpejam, hati terbuka, mari tenggelam di bayang cerita. CV di layar sunyi, kisah abadi. Selamat datang di CV, tempat di mana setiap cerita akan terus dikenang, meski tak selalu ada akhir yang bahagia. Langkahku tertinggal di malam itu, suaramu masih mengendap di angin. Aku lupa sejak kapan malam jadi waktu yang paling aku benci. Mungkin sejak mulai kerja di minimarket dengan shift malam. Atau sejak aku sadar gak ada yang nunggu aku pulang. Gak ada yang nanya aku capek atau enggak. Hanya bayang dan diam, waktu tak pernah. Namaku Gilang, 28 tahun, tinggal di kosan petak dekat rel. Kerjaanku sederhana, jaga kasir, rapihin rak, kadang gantiin lampu kalau putus. Tapi tiap malam, saat jam menunjukkan pukul 21.30, aku selalu bersiap. Karena itu waktuku lari ke stasiun, ngejar KRL terakhir. Kadang aku pikir, lucu juga ya, hidupku disetir sama jadwal kereta. Malam itu, awalnya biasa. Langit mendung, gerimis belum turun, dan suara kendaraan makin jarang terdengar. Sisa uang tips aku pakai beli kopi kaleng dari vending di depan toko. Udah jadi rutinitas, kopi kaleng murahan rasa gula, tapi setidaknya hangat. Aku udah mau pergi waktu lihat ibu-ibu itu jatuh dompet, dia panik nunduk-nunduk nyari. Orang-orang cuman lewat, buru-buru, sibuk, seperti biasa. Aku sempat ragu, kalau aku bantuin, aku bakal telat. Tapi kaki ini tetap melangkah. Kami cari dompet itu hampir 10 menit. Ketemu akhirnya di bawah rak koran tua yang jarang dilirik orang. Ibu itu senyum, ucap terima kasih berkali-kali. Tapi aku gak sempat jawab. Aku lari. Setengah mati. Keringat dingin, napas udah kayak habis maraton. Dan tepat waktu aku sampai, kereta sudah berangkat. Tinggal suara roda logam menjauh dan aku yang berdiri sendiri di peron kosong. Aku nunduk. Kopi kaleng tadi jatuh dari kantong jaketku. Isinya tumpah, mengalir ke sela-sela lantai stasiun. Kamu telat juga? Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan tipis di atap seng. Aku menoleh. Seorang perempuan duduk di bangku pojok. Jaket abu pudar, rambut panjang dikuncir rendah, tatapan matanya kosong.
tapi hangat. Dia nggak lihat ke aku, hanya menatap rel. Kaki kanannya sibuk menendang-nendang botol plastik kosong. Kamu bantuin orang ya? Suaranya lagi, lembut, datar. Aku bingung jawab apa. Dompet ibu-ibu kan? Dari seberang jalan kelihatan. Aku akhirnya duduk 2 bangku darinya, ada jarak. Tapi nggak kerasa jauh. Kami diam cukup lama. Tapi bukan diam yang canggung. Lebih kayak 2 orang asing yang kebetulan sama-sama capek. Langkahku tertinggal di malam itu. Suaramu masih mengendap di angin malam. Kita hanya saling sapa sekejap, tapi hatiku belum pergi. Namaku Rani, katanya. Aku menoleh. Dia menatapku, senyum tipis, ada gurat lelah di matanya, tapi bukan lelah fisik. Gilang, jawabku. Sering telat? Baru kali ini, jawabku. Kadang telat sedikit bisa ngubah banyak hal. Aku nggak tahu harus jawab apa, tapi aku tertarik. Bukan cuman karena dia cantik. Ada sesuatu dari cara bicaranya. Tenang, tapi seolah dia tahu banyak. Kami ngobrol tentang kereta yang makin sepi, tentang kopi vending yang makin mahal, tentang kenapa langit Jakarta selalu kelabu. Sampai akhirnya percakapan kami menyentuh soal kehilangan. Aku pernah telat juga, tapi bukan soal kereta. Telat minta maaf, telat bilang aku sayang. Suara Rani mulai pelan. Siapa? Kataku. Bapak, kami sempat bertengkar sebelum dia sakit. Aku pergi tinggal di kos. Pas aku pulang, dia udah gak sadar. Aku mengangguk pelan, sebab aku tahu rasanya. Adikku, jawabku. Dia paling cerewet, suka gangguin aku tidur. Tapi aku sibuk kerja, sering nolak ajakan dia nonton film bareng. Sekali waktu dia bilang, nanti aja deh bang, nunggu abang gak sibuk. Tapi aku gak pernah selesai sibuk. Aku mengusap wajah. Aku gak sempat lihat dia terakhir kali, kataku. Rani diam, tapi tatapan matanya penuh pengertian. Kadang, waktu gak pernah nunggu kita, kataku. Dia menatap langit. Aku percaya, waktu memang gak bisa diulang. Tapi malam kayak gini, bisa jadi hadiah. Aku tertawa kecil. Apa hadiah dari kereta yang ninggalin aku? Jawabku. Hadiah untuk diam sejenak. Untuk ngobrol sama orang yang kita gak tahu bakal ketemu lagi atau enggak. Aku ingin bilang sesuatu, tapi entah kenapa aku hanya diam. Menatap matanya, menatap rel kosong. Kami bicara lagi tentang musik, tentang mimpi yang tertunda, tentang alasan kenapa orang dewasa jarang bahagia.
Jam stasiun menunjukkan 4.30. Langit mulai terang, samar. Stasiun pelan-pelan hidup lagi. Petugas mulai berdatangan. Suara kereta pertama terdengar dari kejauhan. Aku berdiri, menoleh ke bangku di sebelah. Kosong. Aku celingak-celinguk. Rani hilang. Botol plastik tadi pun gak ada. Aku hampiri petugas yang baru datang. "Pak, tadi ada cewek duduk di sini nggak ya? Jaket abu, rambut panjang?" Petugas itu bingung. "Loh, saya dari jam 2 udah di sini. Nggak ada siapa-siapa, Mas." Aku nggak jawab, hanya mengangguk pelan, melangkah ke kereta pertama dengan pikiran yang tak selesai. Kadang, kita memang nggak selalu dapat jawaban. Tapi bukan berarti nggak ada makna. Malam itu, aku cuma terlambat sedikit. Tapi cukup untuk membuatku melihat hidup dari sudut yang berbeda. Dan mungkin, kadang, yang kita butuhkan bukan kereta yang datang tepat waktu, tapi pertemuan yang datang di saat kita butuh berhenti. Tapi hatiku belum pergi. Waktu tak pernah mau menunggu. Kita terlalu banyak menunda. Dan kini yang tersisa hanya bayang dan diam. Waktu tak pernah